Siap diberkati dengan firman Tuhan. Hari ini kita akan masuk di bagian yang ketiga dari seri khotbah Joy is Coming. Sukacitamu datang. Dan saya berdoa judul seri khotbah bulan ini bukan cuma judul khotbah, tapi sungguh-sungguh ini yang Anda alami dalam hidup saudara. Ini yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup saudara. Doa saya sebelum 2021 ini berakhir, setiap orang di tempat ini, joy is coming. Sukacita yang dari Tuhan datang dalam hidup saudara. Amin. Jadi akhir tahun ini engkau akan bersaksi. Engkau akan bersaksi. Engkau akan bersaksi. Yang percaya tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Dan lebih luar biasanya hari ini dalam bagian yang ketiga dari seri khotbah ini, firman Tuhan yang akan kita terima judulnya adalah highest level of joy. Jadi sukacita level tertinggi. Dalam hidup kita ada banyak hal yang bisa membuat hati kita bersukacita. Tapi sama-sama hati kita bersukacita, levelnya enggak sama. Jadi ada beda-beda level sukacita. Nah, yang kita mau terima dari Roh Kudus adalah sukacita level tertinggi. Doa saya jenis sukacita yang seperti ini ada di hati kita. Ada dalam hati saudara, ada di dalam keluarga saudara. Oke. Kita baca terlebih dahulu Lukas 2 ayatnya yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi menjelang kelahiran Tuhan Yesus, menjelang Natal ada pesan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini terjadi pada zaman itu. Dan sekarang pun kita ini juga ada di momen yang sama. Sebentar lagi, minggu ini nanti, kita akan merayakan apa? Natal. Kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Dan itu sebabnya saya mau bagikan kepada saudara semua satu pesan, satu berita yang luar biasa. Yaitu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ada berita kesukaan besar. Bukan cuma kesukaan yang biasa, tapi kesukaannya besar. Ini levelnya beda ya, kesukaan biasa sama kesukaan besar. Kesukaan yang meluap-luap, yang melimpah-limpah. Dalam Alkitab masa kini, kata kesukaan besar untuk seluruh bangsa itu ditulis sebagai kabar yang sangat menggembirakan semua orang. Jadi ini adalah berita Natal yang luar biasa sekali, bahwa akan ada kabar yang sangat menggembirakan semua orang. Menurut saudara, di zaman kita nih, sekarang di zaman sekarang ini, apa satu kabar yang akan menggembirakan semua orang menurut saudara? Saya yakin banyak dari kita akan menjawab, kalau pandeminya selesai. Benar? Ya, karena sebagian orang akan berpikir kalau pandeminya selesai, wah semua orang happy. Kehidupan mungkin bisa balik normal lagi seperti dulu. Mungkin bisa bepergian, traveling, bisa kuliner seperti dulu. Ya mungkin gak harus dibatas-batasin, ibadah gak harus social distancing. Mungkin gak harus pakai masker seperti ini. Sehingga kita bisa melihat wajah satu dengan yang lain. Dengan lebih jelas. Senyum satu dengan yang lain. Dengan lebih jelas. Mungkin bisa kumpul dengan keluarga. Kumpul dengan teman. Dengan lebih leluasa. Gak ada pembatasan macam-macam. Sebagian orang akan merasa bahwa kalau pandemi selesai itu adalah kabar yang sangat menggembirakan. Dan saya sebenarnya juga setuju sama saudara, tapi kalau kita mau pikirkan lagi, seandainya pandemi selesai sekarang pun, ya, dan kita semua happy, pertanyaannya,
berapa lama kita happy-nya, berapa lama kita gembiranya. Kenapa? Karena yang namanya di dunia ini, masalah selalu akan ada. Sekalipun pandemi selesai, jangan lupa masalah-masalah berikutnya sudah ngantri. Ya, selama hidup di dunia akan ada tantangan, akan ada pergumulan dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam keluarga ada masalah enggak? Ada masalah. Dalam kesehatan saudara sempat menghadapi pergumulan enggak? Mungkin diizinkan juga pergumulan terjadi. Ya, bahkan di dalam skala dunia pun, kalau Anda baca berita pun, pemerintah dari berbagai negara di dunia sekarang sudah mulai ngomong, sudah mulai sounding. Climate change, perubahan iklim. Ya, nanti akan ada banyak bencana terjadi. Akan ada hal-hal yang mengakibatkan korbannya lebih banyak dari pandemi kemarin. Macam-macam yang terjadi. Sekarang ya lagi pandemi berjalan hampir 2 tahun seperti ini. Semua situasi serba nggak pasti. Awal pandemi semua harga turun. Sekarang semua harga naik, inflasinya tinggi. Nggak ngerti tahun depan nanti seperti apa. Ya, terus kemudian saya sempat baca berita juga katanya akan ada badai matahari. Yang mengakibatkan jaringan internet semuanya mati, bisa bahkan berbulan-bulan katanya. Oke. Dan kalau itu sampai terjadi, terus gimana yang kita online? Tadinya onsite, terus kemudian karena pandemi jadi online. Tapi kalau nanti online-nya mati terus kita gimana? Manusia di zaman modern sekarang sudah sangat banyak terkait dengan yang namanya teknologi, dengan dunia internet. Saudaraku, kalau mikir semuanya itu, manusia bisa kehilangan sukacita. Jadi menurut saya sekalipun pandemi berakhir pun ya, dan itu berita yang menggembirakan, tapi belum tentu itu yang paling menggembirakan. Hari ini mari kita belajar dari firman Tuhan. Apa itu berita yang paling menggembirakan dan berita yang paling mendatangkan sukacita. Dan sukacita yang lasting. Sukacita yang bertahan, sukacita yang terus menerus. Doa saya, sukacita seperti itu ada dalam hati kita. Sementara Anda mendengarkan firman Tuhan hari ini, doa saya Anda tidak hanya mendengarkan kata-kata biasa, tapi Anda buka hati lebar-lebar dan Roh Kudus bekerja mencurahkan sukacitanya, membangkitkan sukacitanya di dalam hati kita. Mari kita baca di dalam Lukas 2 tadi, sekarang ayatnya yang ke-11. Ini berita yang menggembirakan semua orang. Yaitu apa? Hari ini, kita mencatat. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Ini berita yang paling menggembirakan, yaitu Juru Selamat sudah lahir di dunia. Saya mau ngomong begini sama saudara, apapun persoalan kita, apapun tantangan pergumulan yang dialami keluarga kita, atau bangsa kita, atau dunia kita, ada yang namanya Juru Selamat. Dia yang sanggup melepaskan kita, dia yang sanggup menyelamatkan kita dari semua masalah kita, membawa kita bertahan bahkan berkemenangan. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dialah Juru Selamat kita. Jadi saudara harus sadar bahwa Juru Selamat kita adalah Yesus. Juru Selamat kita bukan uang. Juru Selamat kita bukan manusia. Juru Selamat kita juga bukan vaksin. Ya, tentunya vaksin sangat diharapkan dan membantu. Tapi kalau saudara melihat di negara-negara di dunia yang tingkat vaksinasinya sangat tinggi, tidak menjamin mereka kebal dari pandemi. Malah justru sebaliknya, yang tingkat vaksinasinya sangat tinggi. Anda lihat di negara-negara di dunia, di Amerika, di Eropa, sampai hari ini masih dilanda oleh
pandemi dan itu yang paling parah. Tapi saudara bisa melihat di Indonesia kita patut mensyukuri. Sampai dengan hari ini oleh anugerah, oleh kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Amin. Terus saya juga dengar berita yang sama di Nigeria. Karena berapa tahun kita sering belajar ya sama gereja-gereja di Nigeria. Sudah tahu nggak? Di sana tingkat vaksinasi rendah sekali. Ya, secara manusia para pakar, para ahli memperkirakan bahwa mereka itu akan banyak sekali bergelimpangan, korbannya jatuhnya banyak sekali. Paling banyak di dunia. Ketika awal pandemi, semua pakar memperkirakan akan terjadi seperti itu. Tapi sudah tahu nggak? Mereka berdoa, mereka percaya di dalam Yesus ada perlindungan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Karena dialah juru selamat. Dan sekarang pandemi sudah hampir 2 tahun kan? Saya dengar Pastor E.A. Adeboye khotbah, dia ngomong begini. Dalam 1 tahun di Nigeria yang mati karena digigit ular. Jadi karena di Nigeria banyak yang masih tradisional ya. Jadi ada orang-orang yang mati digigit ular tiap tahun di Nigeria jumlahnya 2.000. Kalau 2 tahun berarti berapa? 4.000. Pandemi ini sudah hampir 2 tahun. Sampai dengan hari ini yang mati karena COVID di Nigeria kurang dari 4.000. Artinya lebih banyak yang mati digigit ular daripada yang mati karena COVID. Saya mau ngomong sama saudara, Yesus juru selamat. Haleluya. Dia juru selamat, bukan vaksin juru selamat. Anda boleh divaksin, saya pun juga divaksin. Ya, tapi pengharapan kita bukan sama vaksin. Pengharapan kita sama Yesus. Dan Alkitab yang mengatakan pengharapan akan Allah tidak mengecewakan. Dialah sang juru selamat dan hari ini berita baik, berita yang sangat menggembirakan buat semua orang. Yaitu Yesus sang juru selamat sudah lahir. 2000 tahun yang lalu dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Doa saya tidak satu orang pun di tempat ini Anda belum punya Yesus dalam hati saudara. Doa saya kita semua punya Yesus dalam hati kita. Bukan cuma kita, doa saya suami saudara, istri saudara, orang tua, anak-anak, orang-orang yang Anda kasih, teman-teman saudara, semua orang di sekeliling saudara, mereka semua terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ini adalah berita yang paling menggembirakan. Jadi Natal yang kita peringati tahun ini, mari kita terima dengan iman bahwa Juru Selamat, bahwa Yesus Kristus datang untuk membawa keselamatan dan membawa sukacita. Artinya yang selama ini dalam pergumulan, berbeban berat, selama ini penuh dengan air mata, saya punya berita gembira buat saudara. Yesus mau menyelamatkan saudara. Yesus mau memulihkan keluarga saudara. Yesus mau menyembuhkan sakit penyakit saudara. Yesus mau melepaskan saudara dari beban pergumulan, dari beban hutang yang begitu besar, dari semua tantangan-tantangan, bahkan serangan-serangan yang Anda alami dalam hidup saudara. Dia datang untuk menyelamatkan karena dia sang juru selamat. Sekali lagi kita kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan. Dan yang namanya menerima keselamatan, menerima jaminan keselamatan, masuk dalam kerajaan surga, sesungguhnya itulah level sukacita tertinggi. Lebih dari apapun. Ya, kita semua bisa mengalami mujizat. Yang sakit disembuhkan. Anda happy nggak kalau Anda sakit terus disembuhkan? Happy. Pasti kita bersukacita. Ya, yang lemah dikuatkan. Wah, kita juga pasti senang sekali. Benar nggak? Yang terbelenggu mengalami kelepasan. Hutang saudara lunas. Senang nggak saudara? Senang.
Semuanya itu anugerah, semuanya itu berkat, semuanya itu mendatangkan sukacita. Tapi saya mau ngomong sama saudara, sukacita yang melampaui semua sukacita karena mujizat apapun juga namanya adalah sukacita karena keselamatan. Saya berdoa sukacita level tertinggi seperti itu ada dalam hati kita. Kenapa? Karena sekalipun saudara diberkati, Anda disembuhkan, keluarga saudara bahagia, nama saudara terkenal. Tapi kalau kita gak bisa masuk surga, semuanya sia-sia, gak ada artinya. Kita baca ya dalam Alkitab, Lukas 12, ayat 16 sampai 20. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Ia ini adalah Yesus. Jadi Anda harus perhatikan perumpamaan yang diceritakan Tuhan Yesus ini. Katanya ada seorang kaya. Berarti banyak duitnya ya. Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Berarti bisnisnya gimana? Maju. Benar nggak? Bisnisnya sukses. Orang lain bergumul tapi dia berlimpah-limpah. Wow. Mungkin itu yang Anda inginkan dan itu yang Anda harapkan, yang Anda doa-doakan. Kelimpahan, kesuksesan, keberhasilan. Ini dialami oleh orang kaya itu. Ayat 17. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Buat orang lain, untuk bisa makan saja bergumul, tapi buat orang ini, untuk nyimpan hasilnya aja, tempatnya nggak cukup. Artinya hasilnya sangat banyak lebih dari kapasitasnya menerima berkat. Coba Anda bayangkan. Ya, saya percaya ya, ada orang-orang di tempat ini, karena Anda mau meresponi firman Tuhan hari ini, Tuhan akan bawa saudara masuk dalam satu level keberhasilan. Satu level kemenangan, satu level berkat seperti yang dialami oleh Petrus ketika dia berjalan bersama Yesus, dia menangkap ikan bersama dengan Yesus, perahunya nggak cukup menampung berkat. Akan terjadi dalam hidup saudara. Berkat kelimpahan yang beyond, melampaui pikiran dan bayangan saudara. Dan itu pun dialami oleh orang kaya ini. Dalam kisah yang diceritakan Tuhan Yesus. Lanjutkan lagi ayat 18. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang. Tertimbun tuh bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan apa? Bersenang-senanglah. Bukankah itu impian banyak orang? Ya, sudah kaya raya, rekeningnya melimpah, depositonya banyak. Sekarang tinggal traveling, kuliner, pensiun, sudah nggak ngapa-ngapain, happy-happy aja. Ditulis di sini, bersenang-senang, menikmati hidup. Dia pikir seperti itu. Ya, yang ngomong cerita ini siapa? Tuhan Yesus. Jadi Anda harus ngerti peringatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Lanjutkan lagi, ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Ketika dia harus dipanggil pulang, semua yang dia kumpulkan itu tidak berarti lagi. Buat dia sudah gak berguna lagi. Makanya disebut orang bodoh. Kenapa? Karena walaupun kaya, sukses, bisa happy-happy, bisa bersenang-senang. Tapi karena gak bisa masuk surga,
Semuanya jadi sia-sia. Saya mau ngomong begini sama saudara, hanya kalau kita terima keselamatan dari Tuhan Yesus, maka semua yang kita punya di dunia, semua berkat yang kita punya jadi berarti. Oh, saya berdoa semua berkat dalam hidup saudara enggak seperti orang kaya dalam kisah ini, yang berkatnya jadi hampa, enggak ada artinya. Tapi doa saya berkat dalam hidup saudara dijadikan manis, dijadikan indah, karena engkau punya jaminan keselamatan masuk dalam kerajaan surga. Amin. Jadi doa saya bukan hanya kita bisa bersenang-senang. Ya, karena bersenang-senang, happy-happy itu beda sama kita mengalami sukacita. Kalau bersenang-senang seringkali ditentukan sama situasi kondisi yang terjadi di sekeliling kita. Tapi kalau sukacita itu di dalam kita. Beda ya. Bersenang-senang itu banyak dipengaruhi oleh faktor yang di luar kita. Tapi bersukacita ditentukan oleh apa yang terjadi di dalam kita. Kenapa? Karena sukacita itu buah roh. Sukacita itu hasil kita bersekutu dengan Roh Kudus. Muncul buah roh yang namanya sukacita. Artinya gak peduli apapun yang terjadi dalam hidup kita, selama ada Roh Kudus dalam hati kita, kita bisa bersukacita. Saya berdoa Anda boleh mengalami tantangan di tengah pergumulan berat yang kau hadapi. Saya berdoa sukacitamu gak pernah hilang. Sukacitamu gak pernah pudar. Bahkan sebaliknya Roh Kudus menambah-nambahkan, memenuh-menuhkan sampai hatimu meluap-luap dengan sukacita. Amin. Itu sukacita yang dari dalam. Sukacita karena Roh Kudus, sukacita karena kita diselamatkan. Mari kita baca Lukas 10 tadi, sekarang ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ayat 20 Anda perhatikan ya, ini penting poin ayat 20. Ya, ini alasan kita harus bersukacita. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena apa? Namamu ada terdaftar di surga. Yesus yang ngomong. Coba saudara renungkan, Yesus ngomongnya sama siapa? Murid-muridnya. Sama hamba-hamba Tuhan berarti. Buat hamba Tuhan, kalau berdoa ngusir setan, setan pergi. Wah, luar biasa. Benar apa tidak? Makanya murid-muridnya senang. Kenapa? Waktu mereka berdoa, mujizat terjadi. Yang sakit disembuhkan. Itu happy enggak? Wah, sukacita. Dan enggak ada salahnya bersukacita karena ada kemenangan, ada terobosan, ada keberhasilan, ada pemulihan. Good, kita bersukacita karena itu semua. Tapi Yesus ngomong gini, bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Melebihi sukacita apapun yang kita bisa rasakan dalam hidup kita, yang kita bisa alami, yang kita bisa miliki dalam hidup kita. Yesus ngomong sukacita yang sejati. Kalau nama kita terdaftar di surga. Amin. Banyak orang nggak menyadari sukacita yang satu ini. Banyak orang nggak sungguh-sungguh memahami bahwa sukacita karena nama kita terdaftar di surga adalah sukacita level tertinggi. Coba saudara lihat ya, Yesus firman Tuhan mendeskripsikan sukacita karena nama kita terdaftar di surga itu seperti apa?
Baca 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena, ini saudaraku lihat, sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Jadi tujuan iman kita bukan kesuksesan di dunia. Tujuan iman kita bukan sekedar berkat materi. Tujuan iman kita adalah keselamatan jiwamu. Dan yang seperti itu, Alkitab ngomong sukacitanya adalah sukacita yang mulia. Dan yang tidak terkatakan. Wow. Saya berdoa tidak seorang pun yang melewatkan sukacita satu ini. Saya berdoa dalam hati saudara, mulai hari ini Roh Kudus memenuhi hati kita dengan sukacita yang mulia, yang tidak terkatakan. Pernah enggak saudara ditawarin makanan, awalnya saudara, enggak mau, enggak tertarik. Tapi terus kemudian, ayo coba dong. Akhirnya ya sudah, Anda nyoba. Dan begitu Anda nyoba, tiba-tiba Anda kaget. Karena ternyata makanan itu enak sekali. Terus Anda rasain lagi, lidah saudara makin bergoyang. Anda makan lagi, enak bener. Habisnya cepet, nambah lagi. Habis lagi, nambah lagi. Pernah nggak Anda ngalami yang seperti itu? Artinya gini, awalnya nggak sadar betapa nikmatnya masa itu. Tapi setelah ngalami, wow, ini luar biasa. Ini tidak terkatakan. Itu aja makanan jasmani. Saya mau ngomong begini sama saudara. Kita yang belum sampai di surga, kita yang masih hidup di dunia, kita cuma bisa bayang-bayangin seperti apa ya surga ya. Betapa nikmatnya surga ya. Kita cuma ngerti, tapi banyak orang Kristen walaupun sudah terima Yesus, terima yang namanya jaminan keselamatan dalam kerajaan surga, tidak sungguh-sungguh menyadari seperti apa berkat yang Tuhan berikan sama kita. Banyak orang Kristen berpikir ya cuma diselamatin, tapi kok belum diberkatin, tapi kok belum disembuhkan, tapi kok belum dipulihkan. Saya mau ngomong begini sama saudara, seandainya kita nggak ngalami semua berkat apapun di dunia, tapi kita bisa menerima satu berkat, satu mujizat dari Tuhan, yang namanya mujizat keselamatan, itu lebih dari segalanya. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Itu sukacita yang mulia, sukacita yang tak terkatakan. Amin. Oh, saya berdoa penuhlah sukacitamu, penuhlah sukacitamu, penuhlah sukacitamu. Haleluya. Sekarang kita baca Wahyu 21 ayat 23 sampai 27. Ini janji Tuhan yang luar biasa bagi orang yang menerima keselamatan. Bagi Anda dan saya yang nama kita terdaftar di surga. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya. Wow. Dan anak domba itu adalah lampunya. Karena dialah sang terang. Dialah terang hidup. Ayat 24. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya. Dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari. Sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi, perhatikan kalimat terakhir. Hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Siapa yang percaya nama Anda tercatat dalam kitab kehidupan? Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Karena saudara dan saya
akan dibawa masuk di dalam kemuliaan Allah. Ketika kita masuk surga itu suatu tempat yang penuh kemuliaan. Waktu kita baca kitab Wahyu ini, Anda ngerasa ada kemiripan enggak dengan Yesaya 60? Benar ya? Ada bagian-bagian yang mirip dengan Yesaya 60. Yesaya 60 itu bicara tentang kehidupan di bumi ini. Ya, Wahyu ini tentang bicara tentang nanti. Ya, di surga. Artinya gini, buat kita yang namanya terdaftar di surga, kita semua akan dibawa mengalami kemuliaan Tuhan. Bukan hanya kemuliaan nanti di surga, tapi sejak sekarang kita hidup di bumi, kita juga dibawa Tuhan mengalami kemuliaan. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah. Doa saya, keluargamu mengalami kemuliaan Tuhan. Anak-anakmu mengalami kemuliaan Tuhan. Hidupmu mengalami kemuliaan Tuhan. Masa depanmu mengalami kemuliaan, jadi masa depan yang gilang, gemilang, dan penuh dengan pengharapan. Tepuk tangannya yang paling meriah. Itu adalah janji bagi orang-orang yang namanya terdaftar di surga. Betapa berkat yang menakjubkan. Sukacita yang mulia. Yang tidak terkatakan. Anda kalau pernah dengar orang-orang yang dibawa Tuhan ke surga, dalam penglihatan maksud saya, Anda akan mendengar cerita mereka betapa menakjubkannya surga. Istri saya, Pastor Nita, waktu dia kecil dia juga pernah mengalami pengalaman dibawa ke surga. Dan dia cerita ketika sudah ada di sana, itu enggak kayak kita di bumi, enggak kayak kita di dunia sekarang ini. Ya, ketika kita sudah ada di sana, saking indahnya, saking menakjubkannya, kita tuh sudah lupa enggak mikirin yang ada di dunia. Kenapa? Karena itu benar-benar melimpah dengan sukacita, tempat yang putih, tempat yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan itu enggak ada yang kayak gitu di dunia ini. Doa saya, Anda tidak tukarkan keselamatanmu dengan apapun juga. Doa saya, engkau jaga anugerah yang daripada Tuhan itu. Engkau jaga berkat keselamatan yang daripada Tuhan itu. Amin. Karena itu pastikan namamu tercatat di surga. Gimana caranya supaya nama kita tercatat di surga? Nomor 1, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita baca Kisah 16 ayat 30 dan 31. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jadi ini pertanyaannya, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kenapa? Karena Alkitab yang berkata, barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia diberi kuasa jadi anak-anak Allah. Jadi gak sembarangan. Di momen kita berdoa dan kita ngomong, Tuhan Yesus masuklah dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Saya mau ngomong begini, itu mujizat terbesar terjadi. Saat itu Anda menerima pengampunan dosa. Saat itu kita diperdamaikan dengan Allah. Dan saat itu nama kita dicatat di dalam kerajaan surga. Saya percaya setiap orang di tempat ini tanpa terkecuali namamu tercatat di surga. Amin. Pastikan itu. Pastikan, karena itu jangan main-main. Karena itu pastikan ada Yesus dalam hati saudara. Ada Yesus dalam hati saudara. Amin. Jadi percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup bersama dengan sang anak domba. Siapa anak dombanya? Yesus. Jadi bukan hanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat terus titik selesai, bye-bye Yesus.
No. Setelah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hiduplah bersama Yesus. Dekatlah kepadanya. Bangun persahabatan dengan Yesus. Jangan jalani hidupmu sendiri. Mulai sekarang saya ajak kita semua. Jalani hidupmu bersama Yesus. Bangun keluargamu bersama Yesus. Berjuang di dalam pekerjaanmu bersama dengan Yesus. Lakukan apapun yang kau lakukan tidak sendiri lagi. Tapi bersama Yesus. Amin. Artinya gini. Kalau tadi kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan nama kita tercatat di surga. Berarti ibaratnya nama kita sudah dalam kontaknya surga. Ya, Anda masing-masing di handphone. Kalau saudara punya smartphone. Anda bisa masukkan daftar nama orang-orang yang Anda kenal kan? Nama ini, nomor teleponnya, sekian. Betul? Ya. Itu pertama, langkah pertama. Namanya berarti sudah tercatat. Tapi yang kedua, jangan berhenti sampai di situ. Ada nggak di antara saudara yang dari sekian banyak kenalan Anda di handphone, tapi orang-orang tertentu sudah lama, sudah bertahun-tahun nggak pernah kontak, bahkan lost kontak, ganti handphone pun sudah nggak ngerti, ditrace sudah, dilacak sudah susah, nggak bisa. Kenapa? Lost kontak, lost komunikasi, kontaknya sudah hilang, komunikasinya hilang. Saya mau ngomong sama saudara. Ada banyak orang yang pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi nggak menjalin hubungan, nggak hidup bersama Yesus. Makanya terhilang. Jiwa yang terhilang itu tadinya ada. Terus terhilang. Ya. Sebaliknya kalau kita sering kontak sama seseorang. Anda sering WhatsApp, Anda sering SMS, Anda sering telepon. Dia buka handphonenya, di lock teleponnya, nama Anda muncul. Dia buka WhatsApp-nya, langsung nama saudara kelihatan yang paling atas. Sering kontak. Doa saya kalau kitab Anak Domba itu dibuka, namamu bukan nama yang terhilang. Nama kita, nama yang muncul paling atas. Karena kita selalu hidup bersama dengan Yesus. Karena kita terus berjalan bersama Yesus. Karena kita membangun kedekatan yang spesial bersama Yesus. Itu yang memastikan sukacita level tertinggi ada dalam hati kita. Anda mau mengalami sukacita itu? Pastikan nama saudara terus muncul dalam kitab Anak Domba itu. Hidup bersama dengan Yesus. Yang punya anak, yang punya kitab itu, yang nulis kitab itu kayak buku hariannya. Kitab itu dia catat segalanya. Dan doa saya catatan Yesus tentang saudara bukan catatan 10 tahun lalu. Kapan ya? No. Tapi day by day, hari demi hari kita hidup bersama Yesus. Pagi hari bangun ngomong selamat pagi Tuhan Yesus. Sepanjang hari di dalam segala aktivitas kita libatkan Yesus dalam hidup kita. Itu sukacita keselamatan akan ada dalam hati kita. Enggak cuma dulu waktu terima Yesus. Setiap hari kita ngalami sukacita keselamatan karena kita berjalan bersama Yesus. Sang Anak Domba. Dan kalau Anda sudah ngalami sukacita itu, tambahin satu lagi. Lipat gandakan sukacita itu. Gimana caranya melipat gandakan sukacita itu? Sederhana. Bukan cuma kita yang diselamatkan. Keluarga kita juga harus diselamatkan. Teman-teman kita juga harus diselamatkan. Dengan apa? Alkitab yang mencatat satu orang diselamatkan, malaikat surgawi bersorak-sorai. Mungkin kalau satu orang diselamatkan terima Yesus, yang di dunia mungkin biasa-biasa. Yang happy cuma beberapa orang. Kenapa? Karena nggak banyak orang yang sadar, nggak banyak orang yang tahu. Tapi di surga tahu, ketika satu orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namanya tercatat di surga. Itu mujizat besar.
Makanya bukan cuma 2 malaikat bersorak-sorai. Enggak dicatat 10 malaikat bersorak-sorai. Seluruh malaikat sorga bersorak-sorai. Ketika jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan. Saya ajak saudara, sekarang kita momen Natal. Kita akan mengadakan rangkaian Natal tanggal berapa? 24, 25, 26. 24 KKR malam Natal, 25 perayaan Natal, itu hari Sabtu ya. 26 hari Minggunya ibadah Natal. Oh, kita sedang merayakan anak domba. Bukan hanya kita sendiri yang bersuka cita. Kita pastikan seisi keluarga kita juga mendapatkan dan mengalami sukacita itu. Ayo berjuang supaya setiap orang di keluarga saudara menerima keselamatan. Ayo berjuang supaya teman-teman saudara sebanyak mungkin diselamatkan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo berjuang, gimana caranya? Bahkan saya ajak saudara, jemaat keluarga Allah yang sudah lama gak ibadah di gereja, mungkin sejak pandemi, tapi saya ajak saudara, ayo Natal ini mari kita rayakan anak domba Allah yang sudah mati bagi kita 2000 tahun yang lalu, yang mengasihi kita sehingga kita yang harusnya binasa tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayo kita rayakan, ayo kita datang kembali di bait Allah. Ayo kita datang kembali merayakan kasih dan kebaikan Tuhan. Dan saya yakin sukacita yang dari Tuhan akan dilipat kali gandakan. Oh, saya berdoa di tempat ini bukan cuma sukacita yang sedang-sedang saja, tapi sukacita yang penuh, sukacita yang meluap, sukacita yang berlimpah-limpah. Tuhan curahkan, terima dalam nama Yesus, terima sukacita dari Tuhan. Anda mau? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kemuliaan besar dinyatakan. Kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan besar. Ini doa kami Tuhan. Kemuliaan, keselamatan. Menjadi terang bagi bangsaku. Kemuliaan besar dinyatakan. Bring us into your glory, O Lord. Amin. Amin. Mari bersama-sama kita angkat 2 tangan kita. Katakan bersama-sama kemuliaan. Kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan besar dicurahkan, kau bangkitkan menjadi terang bagi bangsaku. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar dicurahkan, kau bangkitkan menjadi terang bagi segala bangsa. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang sukacita level tertinggi. Dan itu satu jenis sukacita yang hanya bisa kita alami ketika nama kita tercatat di surga. Nggak ada sukacita yang melebihi semuanya itu. Tentu kita senang sukacita
Kalau kita diberkati, kalau kita disembuhkan, keluarga kita dipulihkan. Tapi hari ini sadari lebih dari semuanya itu. Yesus ngomong, bersukacitalah karena namamu tercatat di dalam kerajaan surga. Karena itu saya mau ajak buat saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini momennya buat saudara. Ini waktunya buat saudara. Mari buka hati dan terima Yesus. Undang dia masuk dalam hatimu. Jadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Itu sebabnya Anda yang mau terima Yesus, angkat dua tangan saudara. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Sucikan dan kuduskan aku. Mulai hari ini hidupku milik Tuhan Yesus. Dan aku mau hidup bagi Tuhan Yesus. Aku percaya dosa-dosaku sudah diampuni. Dan hidupku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari semuanya angkat dua tangan, sembah dia, sembah dia. Oh, katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dosaku sudah diampuni. Terima kasih Tuhan. Namaku sudah dicatat di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Engkau bawa aku dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Oh, rala wasyara la pakasyara. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Oh, rala pasyara la pakasyara. Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Yang kedua, saudaraku, dalam keluarga saya, satu momen yang terindah, yang saya percaya sangat penting dan terpenting buat keluarga kami, adalah ketika orang tua saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Pak Obaja terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang pertama di keluarganya untuk terima Yesus dan terima keselamatan. Dan yang luar biasa, dari satu keselamatan itu, seisi keluarga kami juga terima keselamatan. Bukan cuma keluarga kami, tapi setelah itu keluarga-keluarga yang berikutnya. Dan sangat banyak orang yang terima keselamatan. Artinya sukacitanya dilipat kali gandakan. Karena satu jiwa yang sudah diselamatkan gak berhenti memberikan hidupnya. Sehingga lebih banyak jiwa yang diselamatkan. Saya berdoa Anda pun dipakai Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Saudara pun dipakai Tuhan untuk menjangkau yang terhilang. Supaya nama mereka pun tercatat di surga. Gak ada yang lebih indah dalam hidup ini selain daripada kita dan seisi keluarga kita, semua namanya tercatat di surga. Masing-masing dari kita punya kakak, kartu keluarga, artinya nama kita tercatat dalam daftarnya pemerintah. Tapi yang lebih penting dari itu, nama kita tercatat dalam daftar pemerintah surgawi. Di dalam kerajaan surga. Siapa di sini yang mau dipakai Tuhan sehingga melalui hidupmu keluargamu diselamatkan, bahkan teman-temanmu dipertobatkan? Anda yang mau angkat dua tangan tinggi-tinggi dan katakan, Tuhan Yesus, pakai aku, pakai hidupku untuk selamatkan jiwa-jiwa. Mari semuanya angkat suara, berdoa, berdoa, berdoa. Pakai aku Tuhan, pakai mulutku, pakai lidahku, pakai tanganku, pakai kakiku untuk bersaksi, untuk bawa jiwa bagi Yesus, bawa jiwa bagi Yesus, jangkau jiwa bagi Yesus. Pakai aku Tuhan, pakai
Tuhan. Pakai kami ya Tuhan. Pakai kami Tuhan. Ora la pasyara la pakasyara la. Skira la pasyara la wala. Mari kita katakan bersama-sama yang paling kecil. Yang paling kecil Tuhan jadikan kaum yang besar. Yang paling lemah Tuhan jadikan bangsa yang kuat. Sekali lagi, yang paling kecil Tuhan jadikan kaum yang besar. Amin. Dengan iman katakan bersama-sama, yang paling lemah Tuhan jadikan kemuliaan besar. Kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan besar dicurahkan, kau bangkitkan menjadi terang bagi bangsaku. Kemuliaan besar dicurahkan, kelimpahan besar dicurahkan, kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Mari angkat kedua tangan saudara dan aminkan berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Bahkan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pemberitaan Injil saudara. Sehingga melalui hidupmu jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan amin.